Epidemi flu 1918 juga dikenal sebagai epidemi flu besar atau flu Spanyol dipertimbangkan. Pandemi global terburuk dalam sejarah karena memusatkan kematian yang tinggi dalam waktu singkat. Waktu diperkirakan bahwa tingkat kematian pandemi adalah antara 10% dan 20% dan menewaskan antara 50 dan 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol, jumlah kematiannya diperkirakan sekitar 3 juta. Tidak seperti epidemi flu lain yang terutama menyerang anak-anak dan orang tua banyak dari mereka. Korbannya adalah orang muda dan dewasa yang sehat berusia 20-an. Dan juga serta hewan seperti anjing dan kucing. Flu mulai menyebar pada akhir Perang Dunia I. Media di negara-negara yang berpartisipasi dalam perang itu di bawah sensor militer. Jadi mereka menyembunyikan pandemi, namun Spanyol bersifat netral. Dilaporkan dalam pers pada kasus-kasus baru menggunakan nama seperti demam dari 3 hari, prajurit Napoli, atau penyakit. Media tuh tampaknya begitu. Spanyol adalah satu-satunya negara yang terkena dampak. Inilah sebabnya mengapa penyakit ini dikenal di seluruh dunia sebagai flu Spanyol. Beberapa menganggap Gilbert Michel, seorang juru masak di benteng topi relay di Kansas, untuk menjadi pasien nol. Michel memasuki pada hari tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian ada lebih dari 100 kasus yang dirawat, sehingga mereka harus membuat gantungan untuk merawat pasien. Gejala dari penyakit ini adalah demam tinggi, kelelahan tubuh, sakit telinga, diare, dan muntah. Sesekali dan kadang-kadang kesulitan bernafas. Sesekali dan kadang-kadang kesulitan bernafas dan mimisan. Sebagian besar orang yang meninggal adalah hasil dari pneumonia bakteri sekunder karena antibiotik tidak tersedia. Bagaimana satu kelompok meninggal dengan cepat setelah gejala pertama muncul, hanya dalam 2 atau 3 hari. Pada pertengahan April 1918, flu sudah mengamuk di parit Eropa Barat. Dia melewati dari Prancis ke Great Britain, Italia, dan datang ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso XIII jatuh sakit, dan surat kabar Spanyol menggemakan penyakitnya menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti dapat dilihat dalam grafik ini, sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu, dari September hingga pertengahan Desember 1918, dalam apa yang dikenal sebagai gelombang kedua. Orang-orang dan populasi termiskin menderita juga mempengaruhi, seperti para gubernur Amerika, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, Perdana Menteri Inggris Lloyd George, atau Kaisar Guillermo. Pelukis Edvard Munch bahkan menangkapnya dalam potret diri, dan yang lainnya seperti Gustav Klimt tidak selamat dari penyakit itu. Semua surat kabar itu mengumpulkan iklan dengan obat ajaib, obat mujarab, air jamu, dan obat-obat kuat dan obat lain yang menonjol. Dokter pada saat itu merekomendasikan aspirin karena yang disiapkan dengan minyak kapur barus, arsenik, atau minyak jarak. Beberapa orang bahkan mendorong untuk berpikir bahwa merokok dapat membunuh kuman. Berbagai publikasi pada waktu itu tersedia di perpustakaan digital Hispanik, berupaya merespon penyebab epidemi dan melaporkan proses dan konsekuensinya. Seorang ilmuwan Italia, Profesor Saccon, mengklaim telah mengisolasi kuman penyebab penyakit itu, tetapi waktu membuktikannya itu tidak benar. Strain virus yang menyebabkan flu Spanyol atau H1N1 tidak disurvey sampai
1943 dan urutan genetiknya tidak ditentukan sampai 2005. Setiap hari surat kabar Spanyol menangkap pentingnya pendidikan higienis dan bagaimana tugas ini dilakukan di Jerman dari sekolah dan mimbar membuat jumlah